Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Mepurwati, kelas 10 IPS 2 nomor absen 18, siswi dari SMA Negeri 1 Kota Metro. Di sini saya akan melakukan tes format pelajaran geografi. Yang pertama, mengapa peta menjadi hal penting menurut Claudius Ptolemeus? Jawabannya, karena peta untuk memberikan informasi tentang permukaan bumi secara umum. Yang kedua, jelaskan pengertian geografi menurut Bintarto. Jawabannya, ilmu pengetahuan yang menceritakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Yang ketiga, menurut pendapatmu, manfaat geografi dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, dapat mengetahui seluk-beluk permukaan bumi, dapat mengetahui iklim global, dapat mengetahui kondisi dunia. Yang keempat, geografi mempunyai dua aspek pokok yang dipelajari yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Jelaskan perbedaan keduanya melalui contoh. Jawabannya, aspek fisik yaitu geosfer yang terdiri dari litosfer, atmosfer, hidrosfer, sedangkan aspek non-fisik meliputi hubungan manusia terhadap geosfer itu sendiri, misalnya masyarakat daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Yang kelima, fenomena geosfer apa yang terjadi pada gambar? Jawabannya, tanah longsor. Yang selanjutnya, geografi kependudukan. Penjelasannya merupakan cabang geografi manusia yang objek studinya meliputi penyebaran, densitas, perbandingan jenis kelamin penduduk di suatu wilayah. Selanjutnya, geografi sejarah. Penjelasannya yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia, fisik, fiksi, dan fakta geografi pada masa lampau. Kartografi merupakan seni, ilmu, dan teknologi yang digunakan dalam membuat peta globe. Geografi matematika, yaitu ilmu yang berkenaan dengan perkiraan bentuk, ukuran, serta gerakan bumi dan bujur geografi, meridian, paralel, luas, permukaan bumi, dan sebagainya. Geologi berasal dari bahasa Yunani geo atau bumi dan yoya logos kata alasan, adalah ilmu atau sains yang mempelajari bumi, komposisinya, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Selanjutnya, biogeografi, yaitu cabang dari biologi yang mempelajari tentang keanekaragaman hayati berdasarkan ruang dan waktu. Geomorfologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada bumi itu sendiri. Hidrologi berasal dari bahasa Yunani hidrologia yang artinya ilmu air, adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi termasuk siklus hidrologi dan sumber daya. Pedologi yaitu ilmu yang mempelajari berbagai aspek geologi tanah. Yang terakhir, klimatologi, ilmu iklim yang berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya tempat, wilayah, zona-zona, adalah studi mengenai iklim. Secara ilmiah didefinisikan sebagai kondisi cuaca yang dirata-ratakan selama periode waktu yang panjang. Selanjutnya, tentukan konsep geografi yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pada tabel. Yang pertama, warga kota membutuhkan bahan makan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota.
merupakan konsep geografi saling ketergantungan. Selanjutnya, nomor 2, wilayah selatan Pulau Sumbawa masih sangat terisolasi. Lintasan jalan sepanjang 400 km di wilayah tersebut belum beraspal. Akibatnya, terjadi hambatan ekonomi masyarakat di desa-desa bagian selatan daerah Nusa Tenggara Barat, merupakan konsep keterjangkauan. Yang ketiga, bentuk lahan terkait dengan erosi, pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan tanah, dan ketersediaan air merupakan konsep lokasi. 4. Pulau Bali memiliki pemandangan yang indah, cocok sebagai daerah wisata, merupakan konsep tempat. Nomor 5. Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dapat menyebabkan polusi udara di Malaysia dan Singapura, merupakan konsep keterkaitan ruang. Nomor 6. Yogyakarta, Jakarta dapat dijangkau dengan menggunakan pesawat terbang, sedangkan Yogyakarta, Magelang dapat dijangkau dengan menggunakan mobil, merupakan konsep geografi keterjangkauan. Nomor 7. Permukiman penduduk di daerah pesisir berpola memanjang mengikuti garis pantai, merupakan konsep geografi pola. Yang ke-8, waktu tempuh Lampung Medan dengan jalan darat cukup lama, merupakan konsep geografi jarak. Soal yang terakhir, nomor 9, Selat Makassar memiliki peran penting dalam lalu lintas pelayaran internasional. Selat ini terletak di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi di bagian utara dan Laut Jawa di bagian selatan, merupakan konsep lokasi relatif. Selanjutnya, jelaskan gambar-gambar di bawah ini sesuai dengan prinsip geografi. Ini gambar yang pertama. Prinsip yang digunakan adalah prinsip deskripsi atau penggambaran. Mengapa? Karena memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di bumi setelah dilakukan pengamatan. Selanjutnya, gambar yang kedua ini merupakan prinsip kronologi atau gabungan, karena gambar tersebut menelaah fakta, gejala, serta permasalahan yang terjadi di suatu tempat, yang mana semuanya itu ditinjau dari segi persebarannya, interrelasinya, integrasinya, dan interaksinya dalam suatu ruangan tertentu. Gambar yang terakhir, gambar peta, merupakan prinsip distribusi atau penyebaran, karena gambar tersebut menelaah gejala dan fenomena geografi yang terjadi di permukaan bumi secara tidak sama dan tidak merata. Selanjutnya, pendekatan geografi. Pertanyaannya nomor 1, jelaskan persamaan dan perbedaan antara pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, pendekatan kompleks wilayah. Persamaannya adalah sama-sama membahas aspek kekurangan. Perbedaannya, keruangan menganalisis gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya dalam ruang, sedangkan pendekatan kewilayahan atau regional mencoba membandingkan berbagai kawasan di muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek keruangan dan lingkungan dari masing-masing wilayah secara komprehensif. Nomor 2, bacalah artikel di bawah ini. Banjir Jakarta kini dirasakan telah banyak merugikan penduduk. Akibat banjir yang terus meluas dan genangan air yang semakin meninggi, dan penduduk semakin sulit mendapatkan suplai air bersih, dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal dan harta benda, dan bahkan kehilangan nyawa, menjadi ancaman yang terus mengintai penduduk dari waktu ke waktu. Jelaskan jenis pendekatan geografi yang paling tepat digunakan untuk mengkaji fenomena di atas. Jawabannya jenis pendekatan ekologi atau lingkungan. Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambarnya, gambar gunung meletus. Jawabannya masuk ke dalam pendekatan ekologi karena sesuai dengan tujuannya, yaitu mengkaji fenomena geosfer dengan memperhatikan interaksi antara organisme dan lingkungannya. Nomor 4, berikan contoh kajian geografi dengan menggunakan pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan keruangan, contohnya tanah di pinggir jalan raya lebih mahal daripada tanah yang masuk gang. Pendekatan ekologi, contohnya kawasan gajah memasuki areal penduduk karena persediaan makanan di hutan habis akibat penebangan liar. Pendekatan kompleks wilayah, contohnya daerah di perkotaan memiliki
kebudayaan yang bervariasi dibandingkan pendekatan kompleks wilayah. Contohnya, daerah di perkotaan memiliki kebudayaan yang bervariasi dibandingkan di pedesaan. Selanjutnya, penutupan tabel refleksi diri pemahaman materi. Yang pertama, apakah Anda sudah bisa menjelaskan tentang definisi geografi? Ya. Jadi, geografi diartikan sebagai deskripsi bumi. Dapatkah Anda menjelaskan tentang objek dan aspek geografi? Ya, objek geografi ada dua, yaitu objek material dan formal, yang merupakan objek kajian dan pandangan geografi dalam mengaplikasikan ilmu dan metodenya. Objek material sendiri adalah seluruh gejala atau fenomena di permukaan bumi yang mencakup kulit bumi atau litosfer, lapisan air atau hidrosfer, lapisan udara atau atmosfer, manusia atau antroposfer, serta hewan dan tumbuhan atau biosfer. Objek formal sendiri adalah aplikasi ilmu geografi di mana metode dikembangkan untuk mengkaji dan menyediakan pemecahan bagi berbagai masalah geografi. Selanjutnya, dapatkah Anda menyebut ruang lingkup geografi? Ya, ruang lingkupnya yaitu ada geografi fisik, yaitu bagian ilmu geografi yang mempelajari semua kondisi fisik pada peristiwa atau fenomena yang terjadi di muka bumi. Yang kedua, geografi sosial, yaitu ruang lingkup ilmu geografi yang mempelajari segala aktivitas kehidupan manusia lengkap dengan interaksi yang dilakukannya dengan lingkungan. Yang terakhir, geografi regional adalah ruang lingkup yang mempelajari tentang suatu topik khusus yang mencakup wilayah tertentu. Selanjutnya, dapatkah Anda menyebut konsep geografi? Yang pertama ada konsep lokasi, yang kedua konsep jarak, ketiga konsep keterjangkauan, konsep yang keempat konsep pola, konsep yang kelima konsep geomorfologi, konsep aglomerasi, konsep nilai kegunaan, konsep interaksi dan interdependensi, konsep diferensi areal, dan konsep keterkaitan ruang. Selanjutnya, dapatkah Anda menyebutkan dan menjelaskan prinsip-prinsip geografi? Yang pertama, prinsip persebaran, yaitu berkaitan dengan distribusi gejala atmosfer di muka bumi. Yang selanjutnya, prinsip interrelasi, yaitu sebuah hubungan berkaitan antara fenomena lainnya. Yang ketiga, prinsip deskripsi adalah memberi penjelasan fenomena geosfer dengan rangkaian kata, kalimat, dan gambaran sehingga menghasilkan uraian yang runtut. Yang terakhir, prinsip korologi, yaitu untuk menganalisis geosfer dengan mendeskripsikannya serta dikaji persebaran dan interrelasinya. Yang terakhir, dapatkah Anda menjelaskan tentang pendekatan geografi? Ya, pendekatan geografi dapat diartikan sebagai metode atau cara analisis untuk memahami berbagai gejala atau fenomena geosfer, khususnya interaksi manusia dengan lingkungan. Selanjutnya, penguasaan terhadap materi yang sudah dipelajari dengan mengerjakan secara tertulis. Yang pertama, tuliskan pengertian geografi menurut beberapa ahli, minimal 3 ahli. Yang pertama, Claudius Ptolemaios Ptolemy dalam bukunya berjudul Guide de Geographie atau abad kedua Masehi. Ptolemy mendefinisikan geografi sebagai representasi dalam gambaran-gambaran seluruh dunia yang diketahui bersama dengan fenomena yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, Eratosthenes. Istilah geografi berasal dari kata geografika yang berarti penulisan atau penggambaran tentang bentuk muka bumi. Yang terakhir, menurut Lobeck pada tahun 1939 yang
Maksud dengan geografi adalah studi atau ilmu pengetahuan yang membahas tentang hubungan-hubungan yang ada di antara kehidupan dengan lingkungan fisik. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan objek studi dalam aspek geografi. Yang pertama, objek material geografi adalah fenomena geosfer atau permukaan bumi yang meliputi atmosfer, lapisan bumi, litosfer, lapisan batuan, hidrosfer, bentang perairan, biosfer, dunia tumbuhan dan hewan, dan atmosfer manusia. Antroposfer, yaitu manusia. Yang kedua, objek formal geografi adalah suatu cara pandang ke ruangan yang dituangkan dalam konsep-konsep geografi. Di dalam menelaah fenomena muka bumi, studi geografi senantiasa menganalisis lokasi persebarannya di permukaan bumi serta saling keterkaitan, interrelasi dan interaksi antara satu fenomena dan fenomena lainnya. Pertanyaan nomor 3, jelaskan menggunakan bahasamu tentang ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi adalah segala fenomena yang terjadi di permukaan bumi dengan berbagai variasi organisasi keruangannya. Pertanyaan selanjutnya, berikan contoh konsep geografi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengetahui jarak antara tempat dengan menggunakan konsep jarak, membandingkan karakteristik antara wilayah dengan menggunakan konsep diferensi area, mengetahui lokasi suatu objek wisata dengan menggunakan konsep lokasi. Yang nomor 2, pertanyaan terakhir, masih ada lanjutannya. Aspek geografi adalah cara pandang jauh ke depan mengenai ilmu geografi atau pandangan bagaimana capaian yang akan terjadi pada masa depan tentang geografi. Aspek geografi ada 2, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik merupakan kajian geografi yang meliputi unsur-unsur geografi yang bersifat fisik, antara lain tanah, air, iklim, cuaca, dan lapisan batuan di bumi. Aspek topologi yaitu membahas tentang fenomena yang berkaitan dengan letak wilayah untuk bentuk muka bumi, luas wilayah, dan batas wilayah yang berciri khas tertentu. Aspek biotik merupakan aspek yang membahas tentang karakteristik fisik manusia, hewan, dan tumbuhan dalam lingkup geosfer. Aspek non-biotik merupakan aspek yang membahas tentang kondisi fisik di permukaan bumi, misalnya batuan, tanah, air, dan atmosfer. Aspek non-fisik geografi merupakan manusia dengan segala aktivitasnya seperti aspek pendudukan, aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Aspek non-fisik menitik beratkan pada kajian manusia dengan memperhatikan pola persebaran manusia dalam ruang dan hubungan perilaku manusia dengan lingkungannya. Aspek non-fisik kajian geografi adalah aspek sosial. Aspek sosial membahas mengenai adat, tradisi, kelompok masyarakat, dan lembaga sosial. Yang pertama, aspek ekonomi merupakan aspek yang membahas tentang industri, perdagangan, pertanian, dan transportasi. Aspek budaya merupakan aspek yang membahas pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Aspek politik merupakan aspek membahas tentang kepartaian dan pemerintah. Itu tadi masih lanjutan nomor 2 yang tadi. Selanjutnya nomor 5, tuliskan contoh permasalahan yang dapat dikaji menggunakan prinsip persebaran. Contohnya terjadi banjir, maka dapat dijelaskan dengan menanyakan intensitas curah hujan pada suatu daerah dengan bantuan tabel dan menjelaskan mengenai sebaran hujan serta menggunakan peta. Pertanyaan terakhir, apa perbedaan antara pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi? Pendekatan keruangan merupakan upaya dalam mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam suatu ruang. Yang perlu diperhatikan adalah persebaran penggunaan ruang dan penyediaan ruang. Untuk aspek ekologi sendiri, yaitu upaya dalam mengkaji fenomena geosfer khususnya terhadap interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya. Sekian hasil unit kerja mandiri saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.